Kirain bisa jauh loh. Mungkin bisa 5 kilo lagi gitu. Ternyata cuma dikasih jarak berapa tadi? Ketika mau low battery di Polytron Fox Air. Jadi kondisi sekarang ini baterai di 23% ya. Ini apa yang terjadi kalau low battery di Fox Air. Ini jadi kondisi sekarang baterai di 23%. Ya, kalau di Polytron Fox Air di bawah 23% alias 22% ke bawah itu nanti dia akan jadi mode low battery. Jadi ini sebentar lagi bakal jadi 22%. Kita tunggu ya. Nah, oke nih. Baterainya sekarang tinggal 22% yang tandanya sudah masuk low battery atau baterai lemah. Jadi kalau kita lagi di mode D tadinya, sekarang mode D-nya jadi kedip-kedip. Ya, kedip-kedip. Tapi kalau ini kita coba rubah jadi sport mode, tuh dia nggak akan mau. Bakal tetap stay di mode D. Kalau sudah seperti ini, kita cuma bisa ya di mode D. Atau kalau tadinya kita lagi dari mode sport mode, terus low battery ke 22%, sport mode-nya otomatis berubah jadi D, jadi mode gede. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya kecepatan maksimumnya tetap bisa sesuai Polytron ya, sesuai Fox Air ya, tetap 60 km per jam. Cuma jadinya nggak bisa sampai di 85 km per jam. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita tetap bisa gunakan motornya seperti biasa sampai nanti di 5% ya. Di 5% itu indikator baterainya baru mulai kedip-kedip. Oke, sekarang baterainya makin turun ke 10%. Ini mulai kedip-kedip nih, bar yang paling terakhir. Nanti apa yang terjadi kalau misalkan makin turun lagi? 8%. Masih bisa narik ya. Tapi perlu diingat, kendaraan listrik itu semakin kenceng larinya, bukan akselerasi ya, tapi kecepatan, itu semakin boros baterainya. Jadi kalau kita lari konstan 60 km per jam sama dibandingin lari konstan 40 km per jam, baterainya sudah pasti lebih boros kalau lari 60 km per jam. Intinya semakin pelan kita bawa kendaraan listrik itu semakin hemat baterainya. 7% estimated 8 kilo. Sampai rumah itu masih 10 kilo. Oke, masuk ke 5%. Jarak perkiraannya udah mati. Terus yang kedip sekarang baterainya, bukan barnya lagi. Kedip-kedip 5%. Estimatednya mati. Perkiraannya udah dia nggak tahu lagi dia kuat buat berapa jauh. Kita coba geber habis sampai 0 ya. Baterai 5% kedip-kedip. Perkiraan jarak sisa kedip-kedip. Lampu drive kedip-kedip. Ini kita ganti ke S sudah pasti nggak bisa. Masih bisa sampai 60 km per jam tuh. Langsung ngedrop 3%. 1% masih bisa gaspol. %, akhirnya setelah 10 km ya. Ini masih bisa gaspol loh. Ya oke. Kita pantengin ke
40 km per jam ya. Sejak 0%, sudah dari 9, sekian kilo tadi. 0%, berapa 0% sampai bener-bener harus mogok atau didorong? Oke, saya mau keliling-keliling sekitar rumah aja. Jadi kalau dorong, effortnya nggak terlalu banyak. California. Oke, kita pantengin di 40 km per jam. 45 ya, karena 45 aja. Oh, ternyata limit, speed limit. Ini gaspol. Oh no. Ini limit nih, gaspol nih. Ini udah gaspol, cuma di 30 sekian kilometer. Ya oke. Tadi 0% awal-awal masih bisa sampai 60. Jadi cuma bisa jalan pelan-pelan gitu. Oh, mati total. Mati total. Tadi sampai di 11 km per jam. Mati total. Jadi nggak jauh ya ternyata ya, habis dari 0% tadi 9, sekian kilo sampai di 11 kilo. Oke. Waduh. Tadi rekamannya kepotong waktu baterai GoPro-nya habis. Nggak tahu nanti masih kelihatan apa enggak ya hasilnya. Tapi yang pasti ini pakai kunci. Tadi kita pakai keyless, terus ini pakai kunci. Ini kita masukin gini. Ini on dah, bener-bener nggak mau nyala. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ya ini jadi dorong motor dulu pulang. Sekilo ada lah ya. Dorong dulu. Kirain bisa jauh loh. Mungkin bisa 5 kilo lagi gitu. Ternyata cuma dikasih jarak berapa tadi? 2 kilo ya. Dari 9, sekian kilo sampai tadi mati total akhirnya di 11, sekian kilo. Ya, kalau nggak gini nggak tahu. Ini habis setahun lebih, 5.000 km kemudian saya naik ini. Baru pertama kali ini sampai dorong. Buat belajar. Jadi intinya, kalau udah 0%, jangan dipaksain jalan. Mentok cuma bisa dapat 2 kilo gitu. Kalau motor bensin kan kadang biasanya dia endut-endutan tuh. Jadi waktu mesinnya nggak dapet pasokan bensin gitu, dia kan endut-endutan tuh, berasa tuh. Tapi karena dia ada akinya ya, jadinya dia masih bisa kontak on. Kalau ini bener-bener mati total.